Sobat Jeep. Halo Sobat Jeep. Jumpa lagi sama gua Rindra dan Bimo. Kita bakalan liputan mobil Jeep yang menurut kita sekarang nih unik banget. Unik. Gua pertama kali lihat ini mobil langsung gue suka aja sama konsepnya gitu loh. Kalau gue perhatiin CJ6-nya ini konsepnya overland, Rin. Yoi. Komplit untuk berpergian panjang. Jauh. Mau off-road, mau berpetualang. Nah, yang buat gue ngerasa unik tuh, kok ada ya yang bikin mobil overland pakai CJ6 gitu. Yoi. Dan menurut kita juga ini satu-satunya nih. Satu-satunya? CJ6 yang dibikin overland. Yang baru kita lihat ya. Nah, kayak gimana mobilnya lebih detail? Ya kita langsung lihat. Oke Sobat Jeep, sekarang gue mau cerita sedikit nih soal CJ6. CJ6 ini basicnya dari CJ5 nih. Sebelum CJ6 keluar, CJ5 duluan keluar. Dengan wheelbase lebih pendek CJ5. Itu kita biasa kenalnya CJ Mambo ya? Mambo. CJ Mambo. Kalau militernya ada seri M berapa? M38A. M38A. A1. M38A1. Itu dia menciri khasnya wheelbase-nya pendek. Terus pintunya kayak kuda lumping. CJ6 juga begitu sebenarnya, cuman dengan wheelbase lebih panjang. Nah, kalau kita lihat pintunya kayak CJ7, cuman aslinya dia sebenarnya tetap kuda lumping. Lumping ya. Nah, wheelbase-nya tuh kalau nggak salah ada dua, Bing. Ada yang 1.1, ada yang 1.3. Nah, kebetulan yang ini 103 ya, Rin? Iya, 103. Itu beda produksi, itu beda tahun. Yang 103 itu dari tahun 75 sampai 81. Nah, ini yang 103,5. Dia kalau ngomongin wheelbase sama kayak Cherokee, CJ8 atau CJ Scrambler itu juga sama main ini wheelbase-nya. Cuman emang Scrambler bodinya lebih panjang, sasis belakangnya lebih panjang. Nah, ini lebih pendek. Gue sih lebih suka ini ya. Enak ngeliatnya. Soalnya kalau belakangnya tuh masih kayak overhangnya CJ yang sudutnya tinggi gitu. Jadi buat pakai off-roadnya enak. Masih bisa. Pas turun juga. Iya, buat main, buat off-road lebih enak. Mungkin buat jalan jauh juga yang pastinya lebih enak dengan wheelbase lebih panjang, ya nggak? Jadi pilihannya, ini mobilnya siapa nih? Kita belum bilang lagi yang punyanya siapa. Ntar juga kita ajak. Oh iya. Jadi Om Jiril yang punya mobil ini pilihannya tepat menurut kita buat overland ya. Iya. Karena wheelbase panjang, buat dipakai jalan jadi lebih enak dan nyaman. Bawa barangnya juga lebih lega, ya? Lebih lega. Dan kebetulan Om Jiril ini memproduksi sendiri barang-barang perlengkapan overlandnya. Nah, sekarang kita langsung aja nih lihat mobil ini, spesifikasinya lebih detail sama barang-barang yang diproduksi Om Jiril apaan aja sih? Yuk. Kita langsung aja undang Om Jiril, kita langsung ajak ke sini. Ayo Om Jiril. Halo. Apa kabar Om? Apa kabar Om Jiril? Baik. Om, tolong ceritain Om detailnya CJ6 ini. Oke, gue tuh biasanya kalau berangkat tuh sama anak satu sama istri satu. Kalau berangkat off-road atau camping. Okay. Ya, anak gue kebetulan demen banget camping. Jadi gue coba bikin ini CJ6 ini buat cater bertiga. Oke. Terus kan yang kerja gue doang pasti. Kalau camping, kalau istri cuma masak doang. Kalau anak main. Nah, jadi gue bikin gimana caranya nih supaya segampang mungkin. Jadi mau setup tent-nya, terus close up tent-nya, itu gimana caranya biar ini mungkin lah. Nah, CJ ini kebetulan emang suka gue bawa off-road. Biasanya ini West Java nih. Oh iya? Pakai ini Om? Pakai ini. Wih, mulus ya? Ini berarti habis off-road banyak benerin ya? Iya. Ya, rajin-rajin aja deh. Nah, jadi speknya lumayan oke lah. Lockernya ada. Oh iya? Dia depan belakang. Terus komplit, nggak ketahuan kan Sobat Jeep? Ini berarti sleeper off-road. Sleeper off-road lah. Ini juga kalau off-road tapi bannya nggak ini. Bannya tetap 31 tapi gue biasanya pakai tapaknya yang kasar ya? Yang lebih kasar. Biasanya pakai ban yang lebih ekstrim lah. Lebih ekstrim. Om, ini ngomong-ngomong ban sama pelek. Peleknya kayaknya lucu deh Om. Ini peleknya gue penasaran nih. Soalnya bisa rata. Dia tuh nggak celang gitu kan ini kan kalau nggak salah Mickey Thompson ya masih Aqua. Oh bukan masih kan Aqua dia. Salah gue berarti ya abis itu memang Aqua dibeli Mickey Thompson. Oh gitu. Aqua memang dibeli Mickey Thompson tapi ini waktu gua beli tahun 92 masih Aqua.
Masih Aqua. Tapi memang temenannya tetap waktu itu gue beli Mickey Thompson juga. 31, 10,5, 15. Tapi kenapa dia bisa rada aneh gini? Ini sebenarnya punyanya Jimny. Oh, salah kayak Vitara lah. Waktu itu gue beli Vitara, gue pasangin ini. Enak rata ya. Iya. Jadi dia cuman lebarnya 7 inch. Oh, lebarnya 7 inch. Biasanya dia pantesan. 7 inch sama dia punya offset lebih ke dalam. Gitu. Makanya. Ya aslinya punya ini, cuma kan tahun 90-an nih itu Jeep, CJ ya, Vitara sama Jimny sama TAF itu peleknya sama. PCD-nya tuh kita bisa ganti-ganti aja. Tukar-tukar. Jadi ini juga udah pernah masuk ke Verosa, udah pernah masuk ke Vitara sama CJ. Berarti dari tahun 90-an, dari tahun berapa Om pakai velg ini? Velg ini gue beli tahun 92. Bus, udah lama. Sampai sekarang nih Mas. Sampai sekarang. Pindah-pindah doang. Jadi beli mobil yang pas sama velgnya. Oh gitu. Jadi beli mobil ngukurnya dari velg. Dari velg. Tadi kan kita udah ngebahas ban sama velg. Ini kan bannya BFG ukuran berapa? 31 10,5 kan 15. Setengah. Sekarang kita pindah ke bagian depan Om. Boleh. Ada apa aja nih Om di sini Om? Kalau bagian depan ini gue seneng nih Om. ini nggak tahu nih. Ini yang dapat temen gua dapat percaya apa enggak, ini sebenarnya punya mobil Eropa harusnya. Oh gitu. Kalau zaman dulu kan produsen itu kan tetap satu ya, produsen lampu, produsen kanvas gitu-gitu kan, itu masih satu. Nah ini mungkin Fiat nih, tapi kadang-kadang anak-anak Mini Cooper juga suka pakai. Oh gitu, si Chef Marshall ini. Chef Marshall nih. Asik loh nih. Gua demen. Yoi. Biasanya soalnya kalau kita pakai Chef Marshall cembung, kan biasanya butek-butek. Kalau ini nggak butek nih. Iya, clear ya. Lebih nyala lah. Keren. Nah dipaduinnya sama militer. Oh ini ringnya militer. Ringnya militer. Kalau pakai aslinya kekecilan ya? Enggak juga, sama aja. Cuman gue demen aja kalau pakai militer, dia lebih tone down lah, nggak terlalu banyak bling-bling. Benar-benar. Gitu. Terus kalau alat utama. Ya namanya offroad kan ya. Ini tadinya kalau kita lagi offroad yang rada berat, ini pakainya 8274 emang, cuma kan pindah-pindah. Nah sekarang karena udah nggak terlalu berat, gue pakai yang kecilan. Ini sebenarnya M8000. Tapi motornya udah diganti 9.000. Oh gitu. Udah engine swap. Engine swap winch. Cuman ya gitu, drumnya kecil. Iya. Jadi nggak bisa jauh-jauh kalau winch. Extensionnya mesti panjang. Tapi pasir ini? Kalau gua CJ, kalau untuk sleeper gini lebih suka pakai pintu tidur. Ini kalau orang kalau kekinian bilangnya korek gear nih. Gear korek nih. Gear korek. Korek, benar. Terus pakai lampu sorotnya Warren nih. Iya. Kalau kaki-kaki? Kalau kaki-kaki, ini waktu gua pasangin rooftop tent, belakangnya emang gua tambahin. Aslinya standar CJ. Oh gitu. Cuman mungkin ada belakangnya ada satu bilah yang gua tambahin. Kayaknya punya L300 harusnya. Itu pernya ya? Itu pernya. Daunnya Om ya? Itu per daunnya. Kalau shocknya, dia pakai Fox yang Fox yang reservoir, tapi kan slipper katanya. Iya, tapi ya itu kan slippernya slipper off-road. Jadi iya. mobil slipper tapi bisa off-road. Bisa off-road, iya. Mobil off-road tapi bisa ke mall. Iya, bisa dibalik-balik. Gitulah. Kan udah pakai locker, berarti as roda ganti Om? As roda belakangnya ganti dia. Oh, ganti. As rodanya ganti Yukon ya. Pakai Yukon. Yang apa? Kan kalau CJ7 ini kan kelemahannya kalau yang two piece. Jadi ini diganti yang one piece as rodanya. Gitu. Berarti emang bener-bener slipper off-road nih. Iya. Nah, barang-barangnya Om. Barang-barangnya? Barang campingnya Om. Oke. Ini gua pasang di kiri nih. Ini tenda 270 derajat. 270 derajat. Sampai ke belakang ya. Belakang. Gua bikin dudukannya cuma satu di sini. Oh, ini salah satu produknya Om Jiril berarti? Iya, ini gue bikin nih. Nah, ini kalau ngelihat stiker Mangoni, ini salah satu produknya ya? Iya, Om Jiril ya? Ini jadi tenda awning yang muter sampai ke belakang. Sampai ke belakang, betul. Ntar dulu deh, Rin. Om, ini udah berubah Om? Iya, ini kan CJ6. Hasilnya CJ6, tapi bodinya CJ7 sebenarnya.
Oh, bodinya CJ7. Bodinya diganti CJ7 semua, tapi dipanjangin di sini nih, dipanjangin. Oh. Di sini ada sambung di sini. Iya, potong sambungnya di situ. Kita kecelek, kita pikir CJ6 yang dirubah sininya. Ternyata CJ7 yang dipanjangin. Oh. Jadi ini benar-benar bodinya CJ7. Bodi CJ7 terus dipanjangin dikit. Oh gitu. Ini produk Mangoni si rooftop tent juga, Om? Rooftop tent-nya juga. Rooftop tent-nya kita ini apa namanya? Dibuatnya dari fiber. Jadi dia bahannya fiber nih, Yang hard shell ya berarti ya. Hard shell dia ada apa namanya? Hidrolik. Oh, dia pop up ke atas gitu. Bisa pop up sendiri. Cuma kalau turunnya ditarik ya. Tarik aja. Wah, enak. Bisa muat berapa orang, Om? Kalau di atas itu ya kalau gua camping bertiga tuh. Anak gua umurnya 5 tahun. Gua sama istri sama anak sih muat. Sempit enggak, luas juga enggak, tapi pas. Enggak kaki enggak keluar, Om, tidur. Enggak, karena ini gua bikinnya 2 meter. Oh gitu. Jadi ini ukurannya 2 kali 1,2. Oh, oke. Gitu. Iya kan Om Jeril kan tinggi kan, kirain tidur kakinya nongol gitu. Iya, makanya dibikinnya karena kita bikin sendiri jadi masih bisa ngukur-ngukur. Iya, benar. Ngukur dulu. Wah, ini udah lengkap, Om. Udah ada tendanya, udah siap berangkat dong, Om. Ini mobil. Iya, ini baru pulang malah. Oh gitu. Iya loh. Baru pulang. Baru pulang kemarin pas ini ada lagi nongkrong-nongkrong sama anak-anak CJ. Di Hambalang, kita off-road dikit terus habis itu langsung nginep aja. Oh gitu. Ke Puncak 2 lah waktu itu. Wah, berarti emang udah ready to go nih. Boleh lihat nggak dalamnya bawa barang-barangnya? Silakan. Oke, yuk kita lihat. Oke, kita lihat bawaannya Om Jeril apa aja. Wah, enaknya mobil panjang begini nih. Coba bisa dipasangin box-box. Om, ini coba ceritain, Om. Oke. Ini meja masak nih. Ini kan biasanya CJ kan harusnya ada langsung ke besi nih ya. Ini gue tambahin aluminium nih. Jadi kita biasa masak di sini. Tapi kita masaknya tetap di sebelah kiri kompornya, karena di sini ada tangki. Oh iya. Nah, deg-degan juga ya. Tapi kita udah siapin. Udah ada apar. Jadi kalau sampai ada apa-apa cepat, aparnya langsung di situ. Nah ini gue bikin kayak kompartemen lah, kayak kompartemen gitu. Ini biasanya isinya kayak kompor. Wajannya. Wah, ini udah ada alat-alat masaknya nih. Gini. Terus makanannya ada. Memang bener baru berangkat, baru pulang camping. Sisa makanannya masih ada. Enggak gini, lo kalau biasa camping, ya lo biasain semuanya. Lo kalau pulang lo bersihin. Setelah lo bersihin lo siapin lagi di mobil. Jadi udah nggak ribet ya. Biasanya tuh camping itu kalau lo masih harus siap-siap lo suka malas. Iya benar. Tapi kalau semuanya di mobil, paling tinggal nambahin air apa segala rupa, udah tinggal jalan. Siap kabur ya? Ini mobil memang siap kabur. Biasanya kalau nggak siap kabur, kadang-kadang kita juga jadi males kan? Males beresin. Nah ini barang udah di sini terus. Jadi biasanya gue pulang, gue cuci semua, selesai langsung gue taruh lagi. Jadi pas mau berangkat nggak banyak repot. Nggak belanja makanan lagi ya, atau makanan reload aja? Belanja makanan. Ini kan kalau yang disimpan di sini ini biasanya makanan yang kaleng-kaleng yang tahan lama ya. Iya. Kalau makanan yang ininya kebetulan di mobil gua ini ada kulkas nih, kulkas Dometic. Dometic 30 liter. Dometic 30 nih. Sorry, ini tangga. Oh, ini tangga buat ke atap. Tangga ke atap. Nah, kok lucu kulkasnya? Ini fridge freezer bilangnya. Jadi dia bisa jadi fridge, bisa jadi freezer. Nah ini memang kalau Dometic ini memang khusus buat mobile. Dia khusus buat mobile. Jadi bedanya kenapa orang kadang-kadang suka bilang ke gua, kenapa lu nggak pasang aja tuh kulkas yang pendek-pendek dan kecil-kecil kan? Iya. Nah bedanya sama kulkas kecil itu dia ini ngambil powernya sesuai kebutuhan. Jadi mereka tuh bagus di ininya nih, di seal ininya bagus banget. Jadi kalau lu tutup, terus lu bilang, oh gua maunya 3 derajat misalnya, dia akan dinginin sampai 2 derajat, karena dia di seal, itu 2 derajatnya bisa lama. Ditahan lama. Kalau lu nggak buka-buka itu sekitar 5 jam kalau nggak salah. Oh, gitu? Baru ntar mesinnya nyala lagi. Wah, juga ya. Jadi kalau buat di mobil bagus banget untuk yang aki. Ini gue udah bikin kontrol panelnya juga, ya bikin sendiri-sendiri gitu. Ini buat nyalain kulkas nih. Kalau ini buat nyalain inverter.
Jadi nggak takut juga kita pagi-pagi bangun tidur aki tekor ya, kalau kulkas ini nyala terus semalaman. Kebetulan kalau mobil ini akinya 2 nih. Oh gitu. Akinya udah double aki nih mobil. Jadi aki auxiliary buat Win sama ngurusin perabotan lenong. Yang satu tetap buat engine sendiri. Jadi aman tuh buat camping gitu. Nah, Rin, gue penasaran sama tenda 270-nya sama top 10. Om, kayaknya kita pakai camping enak. Iya. Bener. Iya nggak sama Jeep. Kita ajak jalan kali, boleh Om? Boleh. Nanti kita cobain buka. Oke. Kita habis ini sekalian ngerasain mobil bikinan Om Jiril nih buat jalannya enak ke tangga gitu-gitu ya. Siap. Sekalian camping. Oke, kita jalan. Siap. Beres. Berangkat. Nah, sahabat Jeep, sekarang kita sudah ada di dalam kabin CJ6-nya Om Jiril. Ya, ini kita lagi pakai jalan-jalan. Gimana, Bim? Asik. Asik tuh gimana? Nggak, kan tadi kan Om Jiril sempat cerita kalau car belakangnya ditambahin lagi lembaran pakai Cardeone L300 karena buat bawa beban kan. Buat bawa beban. Tapi nggak keras ternyata ya? Nggak keras. Asik ya, asik. Ini kita karena mobilnya konsepnya camper atau overland, jadi kita nggak usah pakai off-road-offroadan ya, kita pakai jalan-jalan aja. Pengen pakai camping tuh. Pakai camping. Ini paling penting adalah mobil overland itu harus nyaman. Posisi duduk, nyetir, buat perjalanan jauh. Sekarang posisi duduknya nyaman menurut gua ya. Recaro, Bos. Karena joknya pakai Recaro. Terus lega yang pasti di sini. Apa lagi nih? AC-nya dingin loh. Oh iya, yang paling penting adalah AC-nya dingin. Ya kalau perjalanan jauh kita bisa 6 jam di dalam mobil kan? 6 jam lebih gitu. Ya, kalau jalan siang-siang AC dingin itu wajib pasti. Terus ini emang konsepnya kayak Om Jiril bilang ya, buat bertiga ya Mas? Iya, karena dia sama anaknya. Jadi istrinya juga. sama istri dan anaknya bertiga. Jadi emang di depan ini posisi duduknya untuk berdua itu lega, orang dewasa, dan di belakang emang sempit nih karena buat anak-anak. Ini juga kalau dari CJ7 asli juga lebih sempit ya. Karena dia posisinya harus maju, di belakangnya kan dipasangin kompartemen box-box yang isinya tadi ada makanan, ada kompor, ada apa lagi tuh, peralatan masak lah. Nah, by the way, gue baru lihat joknya lo bestop. Jok belakangnya bestop. Buat di Jimny bisa nggak ya? Iya. Nah, Mas Bim, ini kan kita sekarang lagi ada di tol nih. Gimana menurut lo? Kalau untuk cruising sih, ya cukup lah 60, 80 lah ya. Iya. Oh, jika kita kalau overland jalan-jalan anaknya jangan lewat tol, lewat jalan pedesaan gitu. Ini asik lah ya buat cruising segini ya. Cukup. Tapi setirnya nih Ren. Kenapa? Ini kayaknya pakai reduction ya. Pakai reduction nih setirnya. Jadi ini responsif banget ya. Iya. Dicoel dikit belok. Setirnya kayak apa sih? Coba lihat. Ini kan dicoel dikit belok, dikit belok. Ini Sobat Jeep, kita walaupun pakai kanvas emang kerasa banget kedap ya. Ini kedap banget. Yang nggak kedap banget, cuman kedap aja, nggak terlalu yang gimana berisik-berisik gitu. Yoi. Soalnya nih kanvasnya bahannya kirim langsung nih dari Jerman. Ya, si Om Jiril. Si Om Jiril tuh dapat bahannya dari Jerman, sama kayak kanvas satopnya Porsche. Ya. Porsche kanvasnya Porsche bahannya ini nih. Jadi kalau kata Om Jiril,
Sama Bestop sebenarnya sama, cuman katanya kualitasnya lebih bagus lagi dari Bestop. Ya. Dia beli bahannya meteran, di custom dijahit di sini ya? Iya, dijahit di sini. Udah lama nih kanvasnya. Iya. Ternyata masih awet aja. Masih awet aja. Terus yang gue suka lagi nih, setup ininya mas, kompartemennya yang ada di mobil ini. Biarpun CJ tuh minim kompartemen kan, cuman sama Om Jiril dipasangin console box-nya Bestop. Yeah. Gitu. Terus kayak tempat-tempat colokan apa segala macam jadi banyak, gampang-gampang diraih. Dan safety-nya juga dipikirin Rin, karena dia pakai kanvas. Cut off segala macam sih. Oh iya. Nggak lupa. Tetap ada. Itu juga mungkin karena elektrikalnya banyak ya kalau mobil camper. Ada inverter, ada kulkas gitu-gitu, kelistrikannya banyak. Jadi dipasang cut off itu mungkin salah satu antisipasi kalau dia konslet. Ya. Atau kalau lagi nggak dipakai ya udah dimatiin aja. Oke nih sekarang mau buka tenda ya Beb? Belum Beb? Tenda keliling. Tenda keliling? Tenda 270. Yoi, kita lihat nih kayak apa nih tenda 270. Mau hujan, ayo cie gitu. Oh nih asik nih, tinggal begini doang, tarik modelnya. Nah tenda 270 tuh begini nih, hampir melingkari sisi samping, yang pasti melingkari sisi samping sampai ke belakang mobil. Nah sahabat Jeep, ini sekarang udah dibuka semua nih. Udah kebuka semua. Awningin 270 derajat, benar kan? Terus rooftop tent yang pop up ke atas. Nah ini dalamnya, sayang kita kalau mau naik ke atas udah kotor kakinya. Jadi nggak usah naik ke atas. Yang pasti panjangnya 2,1 meter. Itu cukup buat tinggi gua yang cuma 174. Bimo 174,1 sama kita ya? Mirip ya? Ya itu cukup lah buat kita. Cukup lah ini. Di dalamnya tuh tadi kita sempat lihat ada matrasnya lumayan tebel, jadi tidur pasti nyaman. Di atas ada netnya, jadi buat naruh barang-barang apa segala macam enak di dalam ya. Yang paling penting Rin, jangan lupa tadi kita juga sempat diingetin sama Om Jiril, kalau kita pakai rooftop tent di atas harus pintar milih parkir. Ya. Jangan tidurnya jangan kepala lo di bawah yang penting, atau miring. Bisa numpuk di kanan semua. Numpuk kanan atau kiri. Itu dia. Iya. Yang harus diperhatikan sama teman-teman pakai rooftop tent. Ya pintar-pintar lah nyari posisi tidur. Nah sekarang nih yang enak sebenarnya kalau ada kompor, ngopi ya. Itu dia. Tapi ini karena hujan jadi kayak kita mesti buru-buru balik kali ya. Iya deh. Gas lagi? Gas. Oke siap. Enggak, beresin dulu. Habis itu baru gas. Seru deh ya. Asik ternyata mobilnya. Jangan lihat umurnya. Jeepnya jangan mobilnya. Jangan lihat umurnya. Yoi, jangan lihat umur. Nyaman. Nggak kayak mobil tua sih. Ya dalamnya udah sama si Om Jiril udah dibikin senyaman mungkin, joknya pakai rekaro. Terus dalamnya bawahnya karpetnya tebel jadi kedap. Asik. Dingin AC yang penting. Iya. Biarpun pakai kanvas. Iyalah, orang atasnya ada tenda. Iya, makanya. Bakalan panas. Jadi nggak berasa. Mesin enak ya? Mesin enak. Biarpun mesin standar CJ, karburator, asik sih. Asik. Yoi. Jadi segitu dulu ya. Iya, segitu dulu Sobat Jeep. Yang buat review CJ ini. Review CJ ini. Dan gue penasaran sama barang-barangnya bikinan Om Jiril yang lain, Rin. Iya benar. Ini kan
Ini yang kita lihat kan tadi tenda sama awning tuh yang muter. Ternyata Om Jiril itu banyak bikin barang-barang banyak banget barang-barang camping ya. Buat barang camping, buat barang-barang ada deh macam-macam. Kita langsung review aja di video berikutnya selanjutnya. Oke. Nah, Sobat Jeep kalau suka sama video ini boleh dikasih komentar atau kasih masukan lagi buat kita. Ya. Mau review mobil apa? Tulis tuh di kolom komentar. Di like jangan lupa, di share, subscribe yang pasti channelnya Jeep. Jangan lupa follow IG-nya gua sama Bimo. Rindra Pradipta IG-nya dan Bimo SJ40. Okay. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih Sobat Jeep. Nah, ini dia nih bocoran selanjutnya. Sobat Jeep, kita lihat di next berikut video.